Telat ta ini. Boten. Perjalanan Pak macet. Perjalanan macet. Nggih. Oh nggih, silakan duduk. Nggih. Aku ten. Nggih, monggo silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran. Amin. Naumul Fatihah. Alhamdulillah. Anak-anak, kemarin kita bahas apa? Kita Nabi Lut ya? Bisa Nabi Lut Dan Om Sodom. Sodom ya? Oke, saya jelaskan ya biar udah tahu Nabi Lut itu siapa? Tahu ya? Ya tahu ya? Saya jelaskan. Nabi Lut itu merupakan Nabi keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayahnya yang bernama Birbar, tempat gadis bernama Ibrahim ini menikah dengan Ado. Ya, Ado. Nah, Nabi Lut itu mempunyai anak namanya itu Ania, Raisa dan Zagrafa. Dua orang anak. Dua orang anak namanya Rani dan Zagrafa. Putri semua ya. Apa? Anaknya putri semua. Putri semua anaknya. Nabi Lut itu beriman kepada pamannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan mana Nabi Lut itu mempunyai usaha di bidang peternakan yang sangat berhasil, sehingga binatangnya itu sekarang berlipat ganda, jadi sangat besar usahanya. Nah, kemudian setelah Nabi Lut itu usahanya sukses, akhirnya berpisah dengan Nabi Ibrahim, kemudian pindah ke Sodom. Nah, untuk yang selanjutnya ini kisah Nabi Lut yang berdakwah di Sodom, di kota Sodom. Nah, Nabi Lut alaihissalam diangkat menjadi nabi saat Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Keduanya pernah berdakwah secara bersamaan di Palestina. Hingga akhirnya Nabi Lut ditugaskan oleh Allah SWT untuk berdakwah di daerah Sodom yang berada di kawasan Yordania tepi Laut Mati. Nah, kaum Sodom ini terkenal tersesat dan sering melakukan perbuatan ingkar dan tercela. Nah, perbuatan yang dilakukan kaum Sodom itu tindakannya itu kayak seksual dan lesbian yang sangat dibenci oleh kaumnya sendiri. Nah, mungkin dalam surat Al-A'raf ayat 80 berbunyi, kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata pada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Nah, mungkin dari kaum Sodom sendiri itu tidak menyambut dakwah Nabi Lut, karena malah menciduk Nabi sendiri itu, mengancam untuk mengusirnya, diusir oleh kaum Sodom sendiri. Tak hanya kaum Sodom sendiri, tapi kaum Sodom juga menantang azab untuk kemudian bahwa apa yang disampaikan Nabi itu benar atau salah, ataupun katakan semata. Nah, sebelum azab datang ke kaum Sodom, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu mengutus dua malaikat yang menyamar menjadi lelaki yang tampan dengan tubuh yang kekar untuk memasuki daerah Sodom. Nah, dua malaikat terpawan yang berniat bermalam di salah satu rumah warga di kota Sodom itu berjumpa dengan dua putri Nabi Lut alaihissalam atas kota, karena putri Nabi Lut alaihissalam mengetahui bahwa bagaimana buruknya akhlak kaum Sodom, maka ia minta pertolongan ayahnya Nabi Lut alaihissalam untuk
menjemput dua malaikat yang menyamar tersebut. Nah, Nabi Lut pun berpesan kepada istri dan dua putrinya untuk merahasiakan tamu di rumah mereka. Namun istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat dan tidak mendengar perintah Nabi Lut alaihissalam. Ia malah beritahukan kepada masyarakat Sodom terkait kehadiran dua tamu lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Dan tak heran kaum Sodom yang haus akan nafsu syahwat tersebut, lalu pun bergerombol mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk segera berjumpa dengan dua tamu lelaki yang diceritakan oleh istri Nabi Lut alaihissalam. Dan dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi waluton atainahu hukma wa ilman wala ja'alna minal qaryati allati kanat ta'mal subata ayyub ka qauman sawin fa sayaqina wa adkhulnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Artinya kepada Lut kami telah memberikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat hati fisik. Nabi Lut ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Surah Al-Anbiya ayat 74. Nah, banyaknya pendatang di kota Sodom seringkali menjadi korban perbuatan mereka yang berani melawan dan akan dibunuh. Jika orang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Nah, sekarang tiba waktunya sesi pertanyaan ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Ya. Kan janjinya itu kan Quran ya. Iya. Yang surah Al-Anbiya ya. Apa ada hadis sahih yang menjelaskan tentang kaum Nabi kaum Sodom tadi? Sahih ya. Dan ini hadisnya Hasan ya. Apa? Itu ada. Mungkin dalam hadisnya itu jelaskan ya. Hadisnya berbunyi yaitu waluton itu qala liqaumihi satunil fahisyah ma sabatun bila min ahadin dan alamin innakum la tatluna rijal sahatun min duni isa'i wa antum qawmun mustafun. Sahih di sini. Nggak ada yang lagi apa. Oke, saya mau bertanya Mas Bal. Apa kaum Sodom itu menurut pandangannya Mas Bal sendiri itu seperti apa? Contoh itu yang saya Pak perlu jelaskan tadi, Mas Bal sendiri. Kalau istilahnya itu kayak LGBT dan juga peranjak di Indonesia itu di negara mana ya? Kami itu di negara Thailand. Oh iya, ya istilah modernnya LGBT ya kalau sekarang ya seperti itu. Saya ngasih soal ya. Ini diskusikan dulu ya. Sudah, ya dekat dulu. Ini tak tinggal di kelas sekarang menunggu. Kita gimana? Ya. Jadi aku coba ke kasih. Agak lagi. Oke, selesai. Diskusikan bentar ya. Mungkin diskusikan bentar. Ya. Nanti lagi. Cukup sekian. Terima kasih Bapak dulu. Mungkin dari Allah. Mohon maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut. Kasih apa ya?